Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7, saya sendiri Widya Mada Putri dengan NIM 111809096 dan dua rekan saya. Dan saya Widya Nova Anisya dengan NIM 111809577. Dan saya Yulinda Lisa Febrianti dengan NIM 111809599. Ya, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transaksi antar bank dan transaksi dengan Bank Indonesia. 4 subbab yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada penempatan pada bank lain, kemudian penempatan pada Bank Indonesia, kemudian yang ketiga kewajiban pada bank lain, dan yang terakhir kewajiban pada Bank Indonesia. Untuk subbab pertama akan saya paparkan, mulai dari pengertiannya itu sendiri, yaitu penempatan tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah atau valuta asing di bank lain, baik yang proporsional di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk memperlancar transaksi antar bank dan sebagai secondary reserve untuk memperoleh penghasilan. Kedua, nilai wajar, yaitu nilai di mana suatu aset dapat ditukarkan atau kewajiban dapat diselesaikan oleh dua atau lebih pihak yang menjalankan transaksi secara wajar. Yang ketiga, biaya transaksi, yaitu biaya tambahan yang muncul secara langsung ketika terjadi aktivitas perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset dan kewajiban. Kemudian, yang keempat, penurunan nilai, yaitu kondisi di mana terdapat bukti objektif terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan terjadi mulai dari awal surat berharga disahkan. Kemudian yang kelima, cadangan kerugian, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat penempatan pada bank lain setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Yang terakhir, nilai tercatat, yaitu nilai neto tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian atau nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kemudian ada dasar pengenaan. Dasar pengenaan di sini ada 11. Yang pertama PSAK 55 paragraf 14 yang menyatakan bahwa entitas akan mencatat aset dan kewajiban pada neraca hanya jika entitas tersebut bagian dari kontrak instrumen. Yang kedua, PSAK 50 paragraf 7 menyatakan bahwa aset yang dimaksud di sini merupakan aset dalam bentuk kas, kemudian instrumen ekuitas yang diterbitkan, dan hak kontraktual. Yang ketiga, PSAK 55 paragraf 43 yang menyatakan bahwa saat pengakuan awal, aset akan dihitung atau dicatat sebesar nilai wajar yang tertera dalam laba rugi. Jika tidak menggunakan nilai wajar dalam laba rugi, maka nilai wajar akan dihitung berdasarkan nilai, yaitu nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksinya. Kemudian yang keempat, PSAK 55 paragraf 26 yang menyatakan bahwa biaya transaksi yang dimaksud pada poin 3 merupakan biaya transaksi yang termasuk fee dan komisi yang dibayar pada para agen, entitas, dan konsultan, kecuali premium dan diskon utang. Kemudian PSAK yang kelima ini, PSAK 55 paragraf 49, menyatakan bahwa bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar aktif. Namun apabila pasarnya tidak aktif, maka nilai wajar dapat ditetapkan dengan teknik menilai. Kemudian yang keenam, PSAK 55 paragraf 79, nilai wajar saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya. Selanjutnya, yang ke-8, PSAK 55 paragraf 459, detail transaksi entitas melihat apakah terdapat bukti objektif yang merugikan atau tidak. Kemudian dilanjutkan di PSAK 55 paragraf 64, apabila terdapat bukti objektif yang merugikan, maka jumlah kerugiannya akan diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas di masa yang akan datang. Kemudian PSAK dasar pengenaan yang ke-10 dan ke-11 itu menyatakan entitas mengakhiri
penempatan aset keuangan jika hak kontraktualnya habis dan entitas telah mentransfernya. Di sini ada jenis-jenis penempatan pada bank lain. Yang pertama, giro dan tabungan, kemudian ada interbank call money, kemudian ada deposit on call, deposit berjangka, sertifikat deposito, margin deposito, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dan yang terakhir, dana pelunasan. Dalam penempatan pada bank lain ini ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ini berlaku untuk penempatan pada bank lain yang bertujuan untuk dijual kembali di waktu yang dekat, ataupun tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, tetapi telah diukur pada nilai wajar melalui laba ruginya. Kemudian yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo, itu untuk penempatan pada bank lain jika pembayarannya tetap dan telah ditentukan jatuh temponya. Kemudian yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang itu untuk penempatan pada bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Yang terakhir, tersedia untuk dijual, itu untuk penempatan pada bank lain awal memang sudah dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual. Selanjutnya, perilaku akuntansi untuk penempatan pada bank lain akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran, dan yang kedua, penyajian. Untuk pengakuan dan pengukurannya sendiri, yang pertama, mengakui dan mengklasifikasikan dalam kategori aset keuangan. Dari keempat kategori aset keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk kategori yang pertama akan dicatat berdasarkan nilai penempatan pada bank lain. Untuk 3 kategori yang lain, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual akan dicatat sebesar nilai penempatan pada bank lain dikurang atau ditambah pendapatan atau beban yang dapat didistribusikan secara langsung. Kemudian setelah diakui, dilanjutkan dengan mencatat penempatan pada bank lain. Dari keempat kategori di atas diperlakukan secara berbeda juga. Yang pertama, jika diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul akan langsung diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk kategori tersedia untuk dijual, tetap sama, dicatat sebesar nilai wajar, tapi keuntungan dan kerugiannya akan secara langsung diakui dalam ekuitasnya. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat, itu sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kemudian yang ketiga, tidak perlu melakukan kapitalisasi pendapatan dan biaya pada biaya perolehan. Yang keempat, pencatatan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi akan ada perbedaan nilai yang dicatat dengan nilai yang diterima saat jatuh tempo. Hal nomor 4 ini terjadi jika bank menerima atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan. Yang kedua, jika bank melakukan penempatan dengan suku bunga di luar suku bunga pasar. Dan yang terakhir, jika bank melakukan penempatan saat diskon premium. Pengakuan dan pelaporan yang kelima, melakukan amortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang keenam, bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk yang pertama penempatan dengan schedule penarikan arus kas yang sulit diprediksi, dan yang kedua, jika biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung pada perolehan penempatan, perbedaan suku bunga penempatan dan suku bunga pasar atas penempatan sejenis, dan diskonto atas premium atau perolehan penempatan material. Yang ketujuh, bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana yang dijelaskan pada poin 5 dan 6, serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan jika besar biaya transaksinya tidak material. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam bab mengenai kredit. Yang
Selanjutnya, penyajian. Sama seperti sebelumnya, dalam menyajikan juga setiap kategori diperlakukan secara berbeda. Untuk yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan yang tersedia untuk dijual akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Sedangkan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang akan dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar penempatan pada bank lain dikurang saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok ditambah atau dikurang dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, giro pada bank lain yang bersaldo kredit disajikan dalam neraca pinjaman diterima. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurangan nilai dari penempatan tersebut. Dan yang terakhir, nilai tercatat tidak boleh diamortisasi dengan nilai tercatat kewajiban bank lain. Berikut ini merupakan ilustrasi jurnal untuk penempatan pada bank lain yang diukur pada perolehan diamortisasi. Yang pertama, saat penempatan pada bank, jurnalnya mendebit penempatan pada bank lain amortisasi terhadap kas rekening atau giro BI. Yang kedua, saat pembayaran beban yang dapat didistribusikan, jurnalnya jika nilainya material untuk diamortisasi, maka penempatan pada bank lain amortisasi terhadap kas rekening atau giro BI. Namun jika nilai tidak material untuk diamortisasi, maka jurnalnya beban bunga terhadap kas rekening atau giro BI. Yang ketiga, pengakuan pendapatan bunga penempatan pada bank lain. Jika tanpa diskonto, jurnalnya pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima terhadap pendapatan bunga penempatan pada bank lain. Sedangkan dengan sistem diskonto, jurnalnya pendapatan pada bank lain, amortis cost terhadap pendapatan bunga penempatan pada bank lain. Yang keempat, amortisasi beban yang dapat didistribusikan langsung, jurnalnya beban bunga terhadap pendapatan pada hak lain, amortis cost. Yang kelima, menerima pembayaran bunga penempatan pada bank lain, jika tanpa diskonto, jurnalnya kas rekening atau giro BI terhadap pendapatan bunga pendapatan pada bank lain. Sedangkan dengan sistem diskonto, kas rekening giro BI terhadap penempatan pada bank lain. Yang keenam, penarikan atau pencairan penempatan pada bank lain, jurnalnya kas rekening giro BI terhadap penempatan pada bank lain, amortis cost. Kemudian untuk pengungkapannya sendiri, berikut ini merupakan hal-hal yang harus diungkapkan. Yang pertama, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Kemudian ada metode dan penilaian. Ketiga, kategorisasi dan nilai tercatat penempatan pada bank lain. Yang keempat, perubahan nilai wajar yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kelima, jumlah penempatan pada bank lain yang berpindah. Dan yang terakhir, informasi yang penggunaan laporan keuangan mengevaluasi jenis dan risiko yang timbul. Selain keenam hal di atas, yang ketujuh ini merupakan hal-hal yang perlu diungkap juga. Yang pertama ada jenis-jenis penempatannya, seperti giro, deposit on call, dan lain-lain. Kemudian jumlah penempatannya, jenis mata uang, jangka waktu, kualitas penempatan, tingkat bunga rata-rata, hubungan istimewa, kemudian ada jumlah dana yang diblokir, dan yang terakhir jumlah dana yang belum dapat dicairkan pada bank bermasalah. Ketentuan lain, yang pertama, bank tetap wajib menilai kualitas penempatan bank lain sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktivitas untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian dan perhitungan KPMM perbankan. Yang kedua, bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang penempatan pada bank lain. Berikut ini merupakan contoh kasus dari penempatan pada bank lain. Pada tanggal 1 Juni 2010, Bank XYZ menempatkan deposito di Bank ABC sebesar 1 miliar dengan suku bunga 8%. Bank XYZ bermaksud untuk memiliki deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010. Tidak terdapat biaya transaksi, asumsinya yang pertama pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi, yang kedua jumlah hari perhitungan bunga dalam 1 tahun aktual adalah 360 hari, dan yang terakhir materialitasnya sebesar 20 juta. Yang harus dilakukan yang pertama adalah membuat jurnal saat penempatan deposito. Jurnalnya penempatan pada bank lain, amortis cost terhadap kas rekening atau giro BI sebesar 1 miliar. Kemudian, setelah penempatan deposit,
hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menjurnal saat pengakuan bunga. Dengan jurnal pendapatan bunga yang akan diterima penempatan pada bank lain terhadap pendapatan bunga penempatan lain sebesar Rp6.666.667. Angka ini didapatkan dari perhitungan besar deposito 1 miliar dikali dengan suku bunganya 8% dan dikali lagi dengan masa depositonya itu sendiri, yaitu dari 1 Juni sampai 1 Juli, yang berarti 30 hari. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 360 hari, maka akan didapatkan angka sekian. Kemudian setelah mencatat bunga, harus dilanjutkan dengan cara menjurnal pencairan deposito dan penerimaan bunga deposito. Jurnalnya mendebit kas rekening giro BI Rp1.666.667 terhadap kreditnya pendapatan bunga yang akan diterima penempatan pada bank lain Rp6.600.000 sekian dan kreditnya bank lain amortis cost sebesar 1 miliar. Sebab yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia akan dijelaskan oleh Widya. Silakan Widya. Lalu saya akan menjelaskan definisi dan dasar pengaturan penempatan pada Bank Indonesia. Definisi penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan atau tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia. Dasar pengaturan sama dengan penempatan pada bank lain yang salah satunya terdapat pada PSA Kas 50 pada paragraf 7 yang berbunyi aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, dan untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Penjelasan penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, sebagaimana diatur pada bagian penempatan pada bank lain. Jenis penempatan pada Bank Indonesia antara lain giro, BTO, serta fasilitas diskonto Bank Indonesia. Penjelasan mengenai reklasifikasi penempatan pada Bank Indonesia dapat mengacu pada bab mengenai penjelasan umum. Perlakuan akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Terdapat pengakuan dan pengukuran. Penempatan pada Bank Indonesia diakui pada saat dilakukan penempatan dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori aset keuangan sebagai berikut. Yang pertama diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia. Yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang keempat, tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Ilustrasi jurnal penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang pertama, pada saat penempatan pada Bank Indonesia. Jurnal debit pendapatan pada Bank Indonesia, kredit kas atau rekening. Yang kedua, pembayaran beban yang dapat diatribusikan.
Apabila nilainya material untuk diamortisasi, maka debit penempatan pada Bank Indonesia, kredit kas atau rekening. Dan apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, maka jumlahnya debit beban bunga, kredit kas atau rekening. Lalu ada pengungkapan penempatan pada Bank Indonesia, sama dengan penempatan pada bank lain. Di antaranya, kategorisasi dan nilai tercatat penempatan pada bank lain, di antaranya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Perubahan nilai wajar atas penempatan pada bank lain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jumlah penempatan pada bank lain yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut atau reclassification. Lalu ada kewajiban pada bank lain. Kewajiban pada bank lain. Kewajiban kepada bank lain adalah semua jenis kewajiban baik dalam rupiah dan atau valuta asing kepada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lalu ada dasar pengaturan. Terdapat pada PSAK 1 pada paragraf 44 yang berbunyi suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika A titik dan B jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Penjelasan kewajiban pada bank lain. Jenis kewajiban pada bank lain antara lain giro, interbank, call money, tabungan, deposit on call, deposit berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, dan setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan. Dan lain-lain yang memenuhi kriteria kewajiban pada bank lain. Kewajiban kepada bank lain termasuk juga kewajiban kepada bank pekreditan rakyat dalam bentuk sebagaimana pada angka 1. Pengertian kewajiban kepada bank lain tidak termasuk kewajiban derivatif kepada bank lain. Kewajiban akseptasi kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki bank lain, pinjaman yang diterima dari bank lain, serta pos-pos kewajiban lainnya pada bank lain yang diatur secara khusus. Lalu selanjutnya ada kewajiban pada bank lain yang membahas mengenai pengakuan dan pengungkapannya. Ini termasuk dalam perlakuan akuntansinya. Yang pertama, pada saat pengakuan awal kewajiban pada bank lain, bank mengakui sebesar nilai wajar, yaitu untuk kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pencatatan pada saat pengakuan awal yang sebesar pokok nominal kewajiban. Sedangkan untuk sertifikat deposito, interbank, call money, dan simpanan lain sejenis ini dicatat sebesar pas yang diterima atau nominal pulang diskonto. Dan untuk kategori kewajiban keuangan kewajiban lainnya, di saat pencatatan dicatat sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat didistribusikan secara langsung. Dan yang kedua, setelah pengakuan awal, bank mencatat kewajiban pada bank lain. Untuk kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dicatat sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Dan untuk kategori kewajiban lainnya diakui sebagai. Dan nomor 3, pada saat pengakuan awal kewajiban, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan kewajiban, dapat mengakui secara langsung sebagai beban pokok periode berjalan. Yang nomor 4, untuk kewajiban yang dicatat berdasarkan biaya perolehan amortisasi, nilai yang dicatat tersebut atau carrying amount dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Dan yang kelima, amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat kewajiban. Dan yang nomor 6 adalah bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi. Hal ini bisa dilakukan untuk kewajiban dengan strategi pembayaran amortisasi yang sulit diprediksi, misalnya adalah giro. Dan nomor 7, bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan.
Dan yang ke-8, bank harus meningkatkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi. Next. Selanjutnya ialah membahas mengenai penyajian pada kewajiban pada bank lain. Untuk kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajarnya, dan kewajiban lainnya disajikan sebesar biaya perolehan yang amortisasinya. Dan yang kedua, nilai tercatat kewajiban pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan Bank Indonesia kepada bank lain meskipun terhadap bank yang sama. Next. Selanjutnya membahas mengenai ilustrasi jurnal pada kewajiban bank lain. Pada saat penerimaan dana, mendebit kas rekening atau gitu B, dan kreditnya adalah kewajiban pada bank lain amortised cost. Dan yang kedua, pembayaran beban yang dapat didistribusikan apabila nilainya material dilakukan amortisasi, maka jurnalnya mendebit kewajiban pada bank lain amortised cost dan kreditnya adalah kas atau rekening atau gitu B. Dan apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi, maka mendebit beban bunga dan kreditnya adalah kas atau rekening atau gitu B. Dan pengakuan dan ketiga adalah pengakuan bunga kewajiban pada bank lain. Apabila tanpa sistem diskonto, mendebit beban bunga kewajiban pada bank lain dan kreditnya adalah beban bunga kewajiban pada bank lain yang masih harus dibayar. Dan apabila dengan sistem diskonto, mendebit beban bunga kewajiban pada bank lain dan kreditnya adalah kewajiban pada bank lain amortised cost. Apabila pembayaran bunga kewajiban pada bank lain tanpa sistem diskonto, maka mendebit beban bunga kewajiban pada bank lain yang masih harus dibayar dan kreditnya adalah kas rekening atau giro BI. Sedangkan dengan sistem diskonto, mendebit kewajiban pada bank lain, kreditnya adalah kas rekening atau giro. Selanjutnya nomor 5, amortisasi beban yang dapat didistribusikan apabila dilakukan amortisasi. Jurnalnya ialah mendebit beban bunga dan kredit kewajiban pada bank lain. Dan nomor 6, pada saat pembayaran atau pelunasan kewajiban pada bank lain, mendebit kewajiban pada bank lain, amortised cost dan kredit kas atau rekening giro. Next. Selanjutnya ialah pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan, yang pertama adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Yang kedua adalah metode dan teknik penilaiannya. Yang ketiga adalah kategori dari nilai tercatat kewajiban bank lain, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan yang kedua adalah kewajiban lainnya. Dan keempat, perubahan nilai wajar atas kewajiban pada bank lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan nomor 5, rincian kewajibannya, dan nomor 6 adalah jumlah kewajiban yang telah. Next. Selanjutnya adalah kewajiban pada Bank Indonesia. Next. Definisi dari kewajiban pada Bank Indonesia adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dasar pengaturannya sama seperti yang telah dijelaskan oleh Widya tadi. Jenis kewajiban pada Bank Indonesia di antara lain. Next. Itu ada overdraft giro pada Bank Indonesia, kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman subordinasi, pinjaman plus step loan atau TSL, fasilitas diskon atau kredit, dan nomor 6 adalah dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri, dan nomor 7 adalah financial operation atau FTO ekspansi, dan nomor 8 adalah lain-lain yang memenuhi kriteria kewajiban pada Bank Indonesia. Next. Lalu selanjutnya ialah membahas mengenai pelaporan akuntansi, yaitu pengakuan dan pengukuran kewajiban pada Bank Indonesia. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui kewajiban Bank Indonesia sebesar nilai wajarnya, yaitu untuk kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada saat pengakuan awal sebesar pokok nominal kewajiban atau sebesar kas yang diterima. Dan untuk kewajiban lainnya dicatat sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat didistribusikan secara langsung. Dan nomor 2, setelah pengakuan awal, bank mencatat kewajiban pada Bank Indonesia untuk kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar
diakui pada laporan laba rugi. Dan untuk kewajiban lainnya diakui sebesar biaya perolehan diamortisasi. Lalu yang nomor 3, pada saat pengakuan awal kewajiban, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan kewajiban dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban periode berjalan. Dan nomor 4, untuk kewajiban yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut atau carrying amount dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Dan nomor 5, amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat kewajiban. Dan nomor 6, bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk kewajiban dengan schedule pembayaran arus kas yang sudah diprediksi. Contohnya adalah giro. Lalu selanjutnya adalah penyajian. Untuk hal-hal yang disajikan pada kewajiban pada Bank Indonesia, yang pertama ialah kewajiban pada Bank Indonesia disajikan sesuai neraca. Untuk pada diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajarnya. Dan untuk kewajiban lainnya disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasinya. Dan nomor 2, untuk nilai tercatat kewajiban pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan Bank Indonesia. Next. Lalu selanjutnya membahas mengenai ilustrasi jurnal kewajiban pada Bank Indonesia. Pada saat penerimaan dana, jurnal ini dicatat mendebit kas rekening giro BI dan mengkredit kewajiban pada Bank Indonesia amortisasi cost. Dan pada saat pembayaran beban yang dapat didistribusikan, apabila nilainya material untuk amortisasi, mendebit kewajiban pada Bank Indonesia amortisasi cost dan mengkredit kas rekening giro BI. Namun apabila nilainya tidak material untuk melakukan amortisasi, mendebit beban bunga dan mengkredit kas rekening atau giro BI. Dan pengakuan beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia apabila tanpa sistem diskonto, maka mendebit beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia dan mengkredit beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia yang masih harus dibayar. Dan apabila dengan sistem diskonto, maka mendebit beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia dan mengkredit kewajiban pada Bank Indonesia amortisasi cost. Dan nomor 4, pembayaran bunga kewajiban Bank Indonesia apabila tanpa sistem diskonto, maka mendebit beban bunga kewajiban Bank Indonesia yang masih harus dibayar dan mengkredit kas rekening atau giro BI. Dan apabila dengan sistem diskonto, maka mendebit kewajiban pada Bank Indonesia amortisasi cost dan mengkredit kas atau rekening atau giro BI. Next. Next. Lanjutannya, jurnalnya apabila amortisasi beban yang dapat didistribusikan, apabila dilakukan amortisasi, maka mendebit beban bunga dan mengkredit kewajiban pada Bank Indonesia. Dan nomor 6, pada saat pembayaran atau pelunasan kewajiban Bank Indonesia, maka jurnalnya dengan mendebit kewajiban Bank Indonesia amortisasi cost dan mengkredit kas atau rekening atau giro BI. Keempat sebab dari transaksi antar bank dan transaksi dengan Bank Indonesia telah disampaikan oleh saya, Widya Nova dan Yolinda. Harapannya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.